Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Wahyu pasal 10, teksnya ayat 1 sampai 11. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 7. Seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Dia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum, tetapi berkata, "Janganlah engkau menuliskannya." Dan pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Paragraf yang kedua ayat 8 sampai 11. Yohanes mengambil dan makan gulungan kitab sesuai dengan perintah suara dari langit. Dan Yohanes merasa manis di dalam mulutnya, tetapi di perut menjadi pahit. Kesimpulannya, Yohanes melihat bahwa seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Malaikat itu berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Yohanes mau menuliskan itu, tetapi dia lagi mendengar suara dari surga. "Janganlah engkau menuliskan." Dan pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Kemudian Yohanes mengambil dan makan gulungan kitab sesuai dengan perintah suara dari langit. Dan Yohanes merasa manis di dalam mulutnya, tetapi di perut menjadi pahit. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan akan genapi segala keputusan rahasia Allah sesuai dengan telah beritakan kepada para nabi. Kedua, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada Yohanes akan bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ya, asalnya di dalam mulut manis, karena janjinya itu hebat dan sudah katakan tentang diselamatkan. Tetapi untuk itu sampai digenapi, kita harus sabar dan harus menanggungnya dengan kesabaran yang kuat, sehingga itu bisa rasa pahit. Tetapi itu juga dalam rahasia Tuhan dan anugerahnya Tuhan, kita harus menanggung. Ajaran tentang manusianya. Pertama, seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Pelangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api. Dia pegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia berseru dengan suara nyaring dan besar seperti singa yang mengaum dan seperti suara guru. Memang dia kelihatannya mulia dan kuat, tetapi itu bukan kekuatan dan kemuliaan dari sendiri. Ini hanya dari Tuhan. Kedua, Yohanes mau menuliskan itu, tetapi suara dari surga berkata, "Janganlah engkau menuliskan." Dan pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Dan sebenarnya sekalipun tidak menulis, Yohanes itu tetap makan. Artinya simpan dalam hati, dalam perut. Sekalipun susah menanggung, harus menanggung. Ketiga, Yohanes mengambil dan makan gulungan kitab dari tangan malaikat sesuai dengan perintah suara dari langit. Dan Yohanes merasa manis di dalam mulutnya, tetapi di perut menjadi pahit. Ya, pasti janji Yesus asalnya manis, tetapi selanjutnya waktu kita harus menanggungnya dan harus sabarnya, harus menunggunya sampai digenapi. Itu periode pahit, namun harus menanggung. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, tetap tunggu waktu Tuhan sampai Ia genapi segala keputusan rahasia di bumi ini. Sampai itu kita harus sabar, harus menunggu. Kedua, usaha akan simpan firman dan nubuat dalam kehidupan Anda, dan tetap memberitakan kepada sesama dan mereka yang belum mengenal Yesus, sekalipun merasa pahit dalam kehidupan Anda. Akhirnya praktik hari ini, usaha akan makan firman setiap hari, setiap waktu dalam renungan dan doa.
dan matangkan itu di dalam kehidupan Anda, supaya memberitakan Injil sekalipun dengan penginjilan dan dengan melihatkan kehidupan Anda. Harus mematangkan, harus menyimpan, harus menanggung itu. Dan jangan berhenti sekalipun terasa pahit dan menemui kesulitan karena penginjilan. Ya, bertanggung jawab penginjilan itu bukan hal yang senang-senang saja. Pasti pahit, pasti susah. Tetapi pada waktu kita menanggung, Tuhan pasti akan memberikan banyak rahasia dan banyak anugerah dan kasih karunia. Melalui ini kita akan diberkati dan akan menjadi berkat bagi semua orang, semua bangsa. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.